Sudahlah, akhirnya saya putuskan untuk betul-betul tunak, kembali ke Kampung halaman. kampung halaman dengan motivasi dan visi sama dengan orang tua gitu. Ya. Dibentuk dari kapan tuh Sarfati? Berarti pas abang balik ke sini? Yayasan Konservatori Seni dulunya dibuat untuk merevitalisasi kesenian Makyong. Kalau seni di Kepri ini seperti apa sih bang? Umum atau sektoral? Lebih umum aja lah untuk teman-teman kan. Umum, berkembang dan tak berkembang. Ini gimana ya? Contohnya Dia berkembang ketika mulai dilirik. awalnya tuh mereka memang pemain musika atau abang olah mereka atau gimana? Ya, bapak itu asal mulanya seniman teater. Kemudian dia melanjut studi di ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia di Jogja. Kemudian lanjutnya lagi di ISI Jogja, melebur jadi ISI Jogja. Kemudian menikah sama ibu dulu biduan. Oh, Saya tahu kononnya juga. biduan, penyanyi ya. Oh iya. Penyanyi. Jadi saya belajar musik itu khususnya memang sama ibu dulu. Kalau sama ayah, sama bapak itu sempat belajar nari, sempat. Jadi sebelum ke musik saya sebagai penari. Oh iya. Oh jadi pernah juga? Iya, Pernah. Oke. Itu awalnya berarti abang memang orang sebenarnya Melayu apa Jogja nih Bang Said nih? Coba gimana? Saya asli Melayu. Melayu. Tapi kok kenapa ke Jogja? Karena dilempar bapak saya ke situ. Jadi gini, Dipaksa gitu berarti. lebih kurang bukan dipaksa, semacam distimulus sama dia. Maklum ya kalau dulu ketika kita SMA gitu kan mau kemana gitu kan dari tanya sama orang tua kan nak kemana kok nak gini. Sudah ditanya nih nak sini. Ada pilihan mau ke Unri Pekanbaru, mau kalau sehat kuat mau ke IPDN gitu kan. Cita-citanya lumayan tinggi saat lah, itu gitu kan. lumayan ya. Tapi nyatanya tiket yang dikasih berangkat sama pendamping itu ke Jogja dan langsung ke gerbang Institut Seni Indonesia Yogyakarta gitu kan. Langsung telepon orang tua, Pak ini mau ngambil apa gitu kan, kau pilih lah nak. Nah, mau tak mau pilih musik dulu, musik ya, musik. pop jazz. Pergi ke Jogja, bawa gitar sama beberapa perlengkapannya, jurusannya pop jazz dulu. Nah, setelah itu merasa tidak nyaman dengan aktivitas di situ. Ini singkat cerita, saya pindah ke etnomusikologi. Etnomusikologi itu bedanya apa bang? Kalau pop jazz ini basically-nya band-bandan gitu ya. Oh iya. Band-bandan gitu ya. Saya juga suka band dulu, cuman karena orientasi sosialis dan humanis yang saat itu kurang untuk minat di hati ya. Hubungan personal antara personal, jadi saya mau pindah gitu karena melihat jurusan seberang itu. Bukan masalah percintaan ya? Bukan. Saya tak mengenal cinta sampai gitu. sampai saat ini saya tak mengenal. Oke. Lanjut bang. Terus saya singkat lagi ceritanya. Tertarik dengan jurusan sebelah yang selalu akrab ketika selesai aktivitas studi. Saya ingin pindah. Disetujui dengan orang tua, akhirnya saya pindah. Dan sampai sekarang sampai selesai saya 7 tahun studi S1 di sana. 7 tahun. Bukan karena pandai tapi karena kurang pandai ya kan itu. Tapi saya selesai gitu kan. Kemudian hampir 9 tahun saya di sana. Pulang lagi sini akhir 19 itu ya. Mau masuk 2020. Sudahlah, akhirnya saya putuskan untuk betul-betul tunak, kembali ke kampung halaman dengan motivasi dan visi sama dengan orang tua gitu. Ya. Tapi dengan bidang saya musik. Iya. Jadi setelah balik ke tanah Melayu, ke kampung halaman, tetap ini bang aplikasikan kesenian itu di sini. Ya. Mau tidak mau dan memang harus mau karena kecintaan itu udah muncul dan menjadi gelisah ketika saya kembali ke daerah gitu kan, mengamati di awal-awal semester pertama hingga tahun pertama di Tanjung Pinang, anak-anak sekitar itu tidak mengenal gong, tidak mengenal gendang panjang, tidak mengenal apa itu alat musik tradisional, ataukah bentuk kesenian apa lagi yang ada di sini kan. Ya gelisah gitu kan. Kenapa yang lain dipelajari, diangkat gitu ya.
kok yang ini enggak gitu. Jadi saya diamanahkan mengurusi atau membina Yayasan Konservatori Seni dari orang tua sebagai wadah untuk itulah melampiaskan. Jadi pertama kali waktu Gelisahnya sampai di sini Bang, apa tuh langsung Abang pertama kali langsung mengajarkan gitu ya? Atau udah menghasilkan karya langsung bikin Tidak. gitu? Ini bicara karya, kalau bicara karya saya dari sebelum di sini juga alhamdulillah. Oh, sudah membuat juga ya, Bang? Sudah selalu sudah sering ya, memang jadi target di diri sendiri untuk tiap tahun tuh ada berapa. Harus ada. Berapa tuh gitu targetnya kan. Bang? Satu tahun? Dulu punya skala dulu. Skalanya lokal atau Internasional. atau daerah atau nasional gitu kan. Dulu punya target gitu kan. Ya minimal saya punya 3 komposisi, maksudnya 3 karya yang memang saya buat tuh dalam setahun itu paling minim dulu. Paling minim dulu. Dan selalu berada lebih dari target. Nah, ketika pulang ke sini ya emban tugas yang saya terima dari orang tua yaitu ngurus yayasan. Karena dengan yayasan ini mereka berpikir saya bisa untuk melanjutkan visi misi. Jadi ada yayasan yang udah dari orang tua dulu ya Bang ya? Oh, apa tuh Bang namanya? Yayasan Konservatori Seni. Yayasan Konservatori Seni dulunya dibuat untuk merevitalisasi kesenian Makyong. Jadi boleh cerita nggak tuh Bang? Gimana awal mulanya tuh? Awal mulanya saya nggak tahu nih. Jadi langsung dikasih gitu ke Bang Said? Beliau buat itu, saya sudah studi di Jogja kan. Tapi singkat sejarahnya tuh walaupun tak kompleks ya, setahu saya ini orang tua buat tuh karena dia gelisah, Makyong yang ada di Bintan. Kemudian dia pingin buat juga dengan versi anak-anak di sini, direvitalkan ke anak-anak. Itulah jadi indikator kesuksesannya saat itu. Nah, ketika saya pulang, artinya sudah ada produk lama dan saya tinggal buat produk lagi. Baru kan gitu. Produk baru yang saya ini kan tentunya di musik. Alhamdulillah dapat juga saya buat satu kelompok musik. Ya, basicnya memang agak riset, memang agak berkomposisi, tidak bergenre lagu-lagu. Memang saya buat dengan naluri atau hasrat saya memang untuk memberikan apa yang dulu pernah saya pelajari, saya tuangkan kepada yang mau bergabung. Itulah jadi Sarvati. Sarvati nih nama grupnya nih sekarang. Sampai sekarang masih eksis lah? Alhamdulillah masih. Dibentuk dari kapan tuh Sarvati? Berarti pas Abang balik ke sini udah ada Sarvati? 2020 kok ya, kalau tandanya 2020. Itu tercatatnya itu konser pertama saya difasilitasi Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nampilkan 5 karya kalau nggak salah. Di sini? Di sini. Itu pertama kali ya? Itu Selang berapa bulan kemudian dari Dirjen Kebudayaan bikin konser lagi ya. Terakhir kemarin konser itu ya Bang ya? Yang mana? Yang terakhir konser itu dari Sarvati main atau tidak? Yang kemarin tuh Bang yang di PKD? Iya, bukan ya? Bukan, kalau itu kita sebagai partisipan. Tapi main tetap ya Sarvati. Sarvati ini eksis dimanapun ya? Ya mudah-mudahan lah. Itu gimana tuh Bang anak-anaknya? Awalnya tuh mereka memang pemain musika atau Abang olah mereka atau gimana? Panjang bual kita nih Jak sebenarnya kalau ya udah kita harus sampai 5 jam kayaknya harus. 5 jam tadi bahasnya 2 jam. Lah gimana Bang? Kita kan penasaran juga Sarvati ini awalnya gimana? Abang nemu di mana nih anak-anak ini kan? Jadi gimana ya Jaya? Awalnya belum bernama nih Ya. Awalnya nggak ada. Awalnya belum bernama, belum dilegitimasi secara kolektif punya nama. Sekarang udah nih, berarti udah paten ya? Udah paten kan, karena mereka juga mau seperti itu. Awalnya gini, kan saya pulang, alhamdulillah dapat buat dikasih kesempatan sama BPNB buat karya, bikin konser gitu kan. Judul konsernya Kerani Prahara dulu saya buat tuh, artinya sebuah problematik elit atas gitu. Oh gitu. Lewat musik ya? Lewat tapi musik. hebat jadi ya? 5 karya itu 5 karya musikalnya memang saya sajikan dengan isu-isu
politis dan ya Gitulah. itulah ya. Ya, oke lah. Ya kan? Nah, senang nih dapat saya merangkul beberapa orang yang mau gabung gitu. Artinya dalam kata bergabung ini, siapa nih guys yang mau gabung? Main musik. Aneh mau Iya. bikin karya, Ah. mau coba nggak? Dalam dimensi kita gimana itu suasananya, ambience gimana? Adalah gabung dari beberapa komunitas yang lain itu mau gabung kan. Oke. Sukses itu alhamdulillah berlanjut saya dikasih kesempatan sama Kemdikbud lewat Dirjen Kebudayaan bikin lagi. Konser lagi. Konsen lagi, judulnya Kidung Sang Pujangga, berangkat dari Gurindam 12. Oke. Saya bawa 3 karya baru dan 2 karya lama yang kemarin waktu di Kerani Prahara itu. 3 karya baru dan ini alhamdulillah dapat bantuan dari BPNB juga. Jadi nambah personilnya 40-an. Sekarang nih? Enggak, Sekarang? waktu Waktu itu. itu? 40-an yang mau bergabung ya. Iya. 40-an musisi. Alhamdulillah semakin banyak yang mau bermusik ria gitu ya. Tradisional nih ya Bang ya Tradisional, musiknya. ya kan kemasan tradisional dalam balutan world music ya atau root music. Artinya konteks komposisi etno dikemas dengan gaya ya, sebebas mungkin gitu. Tapi benar. bertanggung jawab atas Iya. apa karya yang kamu buat kan begitu bahasanya. Jadi jangan tok berkarya tapi kamu nggak bisa bertanggung jawab dengan Iya. karyamu. Nah, habis itulah mereka bilang, udahlah Bang, udahlah Mi, kita bikin ini aja Mi. Bikin grup. Grup aja lah, jadiin ini. Boleh, tapi jangan seolah-olah saya yang punya, jangan seolah-olah saya kasih nama, saya Iya. punya hak dan punya kendali Iya, gitu kan. iya benar. Ini kita sama-sama, kawan-kawan mau, ya gerak sama-sama. Hmm. Teruskan ini sebagai wadah musik yang di-create dari riset atau apa ya? Pengkajian-pengkajian singkat gitu. Tapi tangkaplah fenomena-fenomena apapun dalam bentuk musikal gitu. Iya. Karena basic kita komposisi musik. Tapi Abang main di dalam Sarfati itu nggak? Masih Saat ini? main, Masih ya? masih main. Pegang apa Bang? Sejauh ini saya masih main akordeon. Oh. Akordeon. Banyak. Tahu akordeon? Enggak. Yang digenjot-genjot itu. Yang- Tapi semua musik di dalam Sarfati itu Abang menguasai lah ya pasti ya. Kalau dulu awal-awal inisiator dari musik memang saya dan dibantu beberapa rekan. Seperti ada dulu namanya Bang Ikus, ada Awang Permadi. Kalau sekarang dengan nama Sarfati saya berharap, bukan saya berharap ya, kan itu udah komitmen bersama. Embrionya aja saya kasih atau fenomenanya aja kita tangkap. Tapi proses komposisi, proses pengkaryaannya bareng-bareng. Gitu ya. Jadi nggak semua mata-mata di Abang semua Nggak, terus tinggal dilempar nggak ya. nggak. Bener-bener semua. Karena iya, iya. saya rasa yang sekarang ini yang keanggotaannya lebih kurang 10 sampai 15 orang ini, mereka sudah mapan untuk berpikir secara ini ya, secara musikal ya. Nah, jadi nangkap sesuatu sudah bisa mereka implementasikan ke musik. Oke, berarti Sarfati ini apakah punya kayak tujuan misalnya memang dia setiap event diundang atau dia ngisi acara atau memang buat karya aja atau seperti apa Bang? Tujuan utamanya iya. kita sepakati bersama Sarfati ini hanya untuk memancing orang, mentis. Iya. Orang yang dimaksud itu targetnya anak-anak dan remaja supaya mereka suka, kenal dan tahu sehingga mau menggali. Tetap edukasi ya Bang ya? Ya, Tujuannya ya prinsipnya berarti itu. ya. Tapi dengan gaya kita coba mentis orang. Oh gini ya ternyata musik tradisi bisa dikemas seperti ini gitu kan. Dengan balutan seperti ini bisa aja gitu. Tapi mereka itu tapi harapan kita itu selain kita men-trigger atau mentis anak-anak dan remaja supaya mereka juga ke depannya mau belajar dengan meniru. Karena mulai dari meniru dulu. Iya. Ya kita sahkan aja mereka Iya, meniru. Meniru apapun itu yang mereka mau tiru. Sehabis mereka meniru kan mereka baru berinovasi sendiri. Iya, kan. berinovasi sendiri. Ya, Biarlah mereka meniru dulu. Yang penting paling tidak ada perasaan bahagia gitu ketika melihat sekolah A B C D giat gitu dengan kegiatan kebudayaan khususnya musik tradisi. Iya. Itu yang kita gelisahkan itu. Takutnya yang lain masuk jadi ekskul. Iya.
padahal itu budaya luar. Yang lain masuk menjadi apa namanya, ekskul wajib, padahal itu populernya orang lain gitu kan. Tapi Sarfati ini udah kemana aja bang? Apa memang lingkupnya untuk mentis anak Melayu sendiri kah? Atau memang ada juga mau memperkenalkan keluar sini Melayu? Tentunya ada karena tentulah apa ya, itu jadi misi sebuah komunitas ketika bisa ekspansi kemana-mana. Ada memang. Kalau sejauh ini yang sudah kita kerjakan 2021 tahun kemarin ya, 2021 dapat kesempatan ikut lomba kan, skalanya Sumatera. Yang ngadain ISBI, Institut Seni Budaya Aceh. Masuk juara 2 musik tradisi ya, festival lomba musik tradisi. Kemudian tahun yang sama festival Korea Indonesia. Oh iya. Ini komposisi musik juga. Masuk juga kita Dimana sebagai finalis. Tuan rumah saat itu di Jogja karena masih sifatnya masih pandemi ya. Iya. Masih online. Kemudian di tahun yang sama juga saya pribadi lolos kurasi 12 komponis nasional. Dan kebetulan saya dapat kesempatan itu riset di Toba dan diperbolehkan bawa grup. Jadi saya bawa grup aja gitu kan. Jadi Sarfati bikin satu karya yang sudah saya riset di Toba. Kita bawa, kita produksi di sini, pembuatan video klipnya di Toba. Oh gitu. Iya. Tahun ini yang lagi dikerjakan Dangkung Reborn. Apa itu bang? Dangkung Reborn. Ya. Atau masih rahasia nih, jangan dulu ya? Ya sesuai bahasanya Dangkung dan Reborn ya, membangkitkan lagi Dangkung ya. Reborn ya, balik lagi ya bang ya, melahirkan. Ya. Oke. Nah bang Said, menurut abang sebagai mungkin ya itu bagus itu memang. Belum. Menurut abang pandangan. Mana kopinya tadi? Eja kopi di luar, nanti setelah ini abang bisa ngopi ya. Aus ya bang. Maaf pemirsa, tadi saya ditawarin kopi. Oke. Saya minta jus alpukat. Nah bang Said, pandangan abang kalau seni di Kepri ini seperti apa sih bang? Umum atau sektoral? Lebih umum aja lah untuk teman-teman kan. Umum, berkembang dan tak berkembang ya, macam mana ya? Contohnya? Dia berkembang ketika mulai dilirik. Ada ketentuan dan ada kebijakan dan ada kepentingan tertentu baru muncul. Gitu ya? Iya sih. Ini pandangan pribadi. Pandangan pribadi. Dan dia tak berkembang ya ketika tak ada kepentingan, jelas tak berkembang. Apalagi ketika kesenian dipakai sebagai sebuah kendaraan. Baik kendaraan 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 Sleman. Oke lah. Nah bang, kan abang udah banyak tuh. Mungkin dari zaman kuliah juga udah bikin karya, sampai lulus bikin karya, sekarang juga bikin karya. Udah puas belum bang sama karya yang udah, atau masih terus nih? Nggak ada, puas tuh nggak ada. Nggak ada puas. Masih terus bikin ya? Kepuasan tuh nggak pernah ada itu. Masih terus bikin. Terus bikin ya, lagi sampai proses. Lagi ada proses pengkaryaan. Nggak ada niat untuk berhenti juga, nggak ada ya bang ya? Allah aja yang jawab tuh kalau umur dicabut. Oke, berarti sehat terus ya bang ya. Amin. Tapi untuk saat ini anak-anak yang di sini, yang di mungkin kampung Melayu lah ya, di Melayu ini udah mulai itulah ya bang ya, belajar terkait musik tradisinya sendiri. Ya, banyak dan beberapa rekan saya seperti yang sering bawa sekolah gitu dengan musik tradisi. Itu juga bentuk visi ya, misi yang bagus sebenarnya. Ada rekan-rekan saya yang udah selalu bawa anak-anaknya sampai ke nasional gitu kan. Mudah-mudahan sekolah lain juga terpancing juga untuk itu. Karena kalau kayak gitu ya di usia-usia segitulah ya bang ya, dari anak itu ya, dari kecil kalau bisa jadi anggaplah ya gini, rasionya kita sekarang atau Eja membina satu sekolah, di tahun pertama ini ada siswanya 20 orang. Tahun depan ada 10 orang gitu kan. Dalam 30 orang itu
20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bisa jadi Jadi. 3 orang itu, hanya 3 orang atau 5 orang itu akan terus tuh. Iya, benar. Nah, gitu. Kayak Jadi gitu. tanamkan aja benih-benih cinta di antara dia dan kita gitu. Oke, terhadap musik. Iya. Nah, tapi selain kegiatan Bang Said montis teman-teman untuk ke musik tradisi musik tradisi itu Abang ada selain itu ngajar juga kah di sekolah ya Bang ya? Di sekolah di kampus untuk saat ini. Masih Bang? Masih. Itu mengajarkan ini juga musik juga. Tradisi juga. Mulai dari kapan? 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Itu musik terus, musik aja. Udah menemukan bibit-bibit Bang di sana? Itu kalau ditemukan bibit belum ya. Cuman saya tuh berserah diri aja, mudah-mudahan mereka ke depannya Ada ya. bisa memakai 1 atau 2% dari ilmu yang pernah dikasih. Iya. Tapi di sini yang seperti Bang saat ini banyak juga ya Bang ya, yang memang cinta sama musik kayak gitu ya. Banyak ya Bang ya? Banyak, dan banyak tidak tercover, dan banyak tidak terakomodir gitu. Ya. Iya. Ternotis juga. Iya, oke. Banyak. Tapi kegiatan Bang Said selain kayak gitu apa aja Bang? Saya urus anak bini. Anak belum, urus bini. Oke. Asik ya Bang Said. Ini sekarang sibuk gak? Lagi sibuk gak Bang? Sibuk ya, mana kopinya? Nah Bang Said. Tak, saya tak ada sibuk lah. Tak ada ya Bang ya. Berarti benar-benar untuk ulasan ya hari ini ya? Iya, sampai malam kan? Ya, boleh kan? Boleh. Oke, Bang Said, sukses menurut Abang tuh seperti apa Bang? Sukses menurut saya ini apa ya? Apa tadi ajak tanyanya? Ya ada satu pertanyaan Bang gini. Kita mati kutu kan gini. Karena kalau seniman tuh gitu dia Bang. Beda nih, jawabannya biasanya beda dia karena dia kreatif kalau orang seni nih Bang. Tapi dia lagi tak kreatif ya. Atau ada banyak utang kah Bang? Enggak kan ya? Aduh. Jadi gimana tuh Bang? Kalau menurut Bang Said sukses, kadang kan orang yang mikir sukses nih ya udah kalau udah jadi PNS sukses misalnya. Atau menurut Abang sendiri sebagai seniman kalau sukses ya kalau karyanya ini udah kalau bisa dikenal sama semua orang, itu udah bagi Abang udah menurut Abang sukses kayak gitu kah? Kalau saya pribadi, indikator sukses untuk diri. Ketika saya bisa duduk tenang, santai tanpa berproses apa-apa lagi, tetapi yang dulu pernah saya kasih ya, itu mereka yang meneruskan itu aja. Itu aja udah ya. Jadi tentangnya. kalau Eja tadi tanya, abang masih begini, masih begini, itu belum sukses. Iya, Tapi iya, kalau iya. dia bisa duduk tenang ini kan, nengok anak-anak. Oh yang itu dulu ya begini, benar-benar. itu udah termasuk sukses lah. Apalagi udah ada yang melanjutkan ya. Kita tinggal lihat, oh berarti kita sukses. Iya benar. Nah itu. itu kan bisa. Karena gelisah gitu. Iya Gelisah benar. kalau ini paling simpel. Mungkin Eja tak pernah dengar dulu di sini pun instrumen tradisional kita juga gamelan. Gamelan. Ya, gitu. Sama saat Indonesia, saat Nusantara ya gamelan semuanya dibawa itu. Cuman kan kita di sekarang ini udah nggak kenal. Iya. Taunya gamelan ya Jawa gitu. Benar banget. Padahal kalau tengok di Malaysia dan sekitarnya juga gamelan itu Ada masih ya? ada. Dan ada satu pengakuan di sana. Karena mereka menyelamatkan satu set perangkat gamelan dari Lingga. Mereka bilang, ada satu bentuk kesenian. Saya lupa nama keseniannya apa. Padahal tadi malam ingat itu. Dia bilang, kesenian ini cuma ada di Kepulauan Riau. Gitu dia bilang. Tapi orang kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh gitu ya Bang. Nah itu. Tapi mereka mengakui. Mengakui ini ya. punya Kepulauan Riau. Ini dari Lingga dulu kita ambil. Oh gitu Bang. Itu yang berbentuk apa Bang? Bentuk fisik, instrumentasi dan bentuk keseniannya, produk keseniannya. Oh. Bahkan dia mengakui kalau dia ngambil dari Kepulauan Riau ya. Dia bukan ngambil, dia bilang ini dari Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau. Jadi dia masih meneruskan. Oh gitu. Jadi saya pribadi mengucapkan rasa terima kasih yang banyak untuk mereka. Masih mau menyelamatkan. Mungkin kalau saya ada kesempatan saya mau untuk belajar balik. Udah lihat Abang bentukan fisiknya? Alhamdulillah sudah sekilas. Udah sekilas. Bawa pulang Abang. Mohon doa aja lah. Oke. Nah kita kan udah ngomongin banyak juga tuh Bang sama Abang tadi terkait. Ternyata banyak juga ininya. Apa Bang? Ininya, ya itunya memang nggak banyak. Ininya banyak. Berarti kalau untuk saat ini Abang belum termasuk sukses Abang bilang karena belum ada yang meneruskan sebagai Bang Said untuk saat ini. Iyalah, belum sukses. Belum ya Bang Orang ya? masih bergerak. Semoga lah Bang nanti ada. Tapi untuk saat ini ada nggak Bang? Udah kelihatan belum nih? Oh ini kayaknya Ada. udah ya Bang ya? Ada beberapa someone dan beberapa personal gitu yang kayaknya nih
bisa Kayaknya ya. Kayaknya semoga dia Semoga- komitmen. semoga dia komitmen. komitmen. Karena itu yang susah Bang. Untuk saat ini dia oke, nanti untuk beberapa tahun kemudian ternyata dia nggak Ya, melanjutkan. biasanya yang sering membelokkan itu faktor ekonomi. Karena begini, secara prinsipnya seni sebagai sumber penghidupan itu masih susah di sini. Gitu ya. Ya. Tapi dibalikkan lagi, jangan seni sebagai sumber penghidupan, tapi hiduplah untuk seni. Iya. Kalau saya Iya, begitu iya, kan. iya, benar. Memang kalau untuk Hiduplah untuk mencari profit atau mencari tunjangan dari kesenian agak berat. Tapi saya berupaya menghidupkan kesenian aja lah. Iya, iya. Ya. Itu di sini Bang Ya, adanya. urusan rezeki dan ekonomi itu kan saya bisa cari dari Oke. sektor lain. Oke. Saya bisa berdagang gitu Iya. ya. Masih banyak lah ya. Yang penting seninya tetap ada ya Bisa Bang. di sini. jualan pulsa. Itu halal. Yang penting halal Bang Ya, ya kan. ya, betul, ya. Apalagi kita sebagai bapak Bapak mencari nafkah ya, kan. Bapak mencari nafkah. Iya, Ya, untuk ibu istri. menghabiskan nafkah. enggak. Istrinya nonton nanti loh Bang. Oh my god. Oke, ini terakhir Bang, harapan untuk para seniman khususnya di sinilah di Kepri Bang. Seperti apa sih Bang Said harapannya? Ya semoga nuraninya tulus. Ya kan? Menghidupkan kesenian, menghidupkan kebudayaan dan kesenian. Tulus itu aja harapannya. Ketika mereka sudah bergerak dengan tulus, dengan orientasi yang sama, itu pasti kedepannya produk-produk yang muncul juga produk dari hasil ketulusan Iya, gitu. benar.